Halo teman-teman mahasiswa, nah ini adalah bagian kedua dari unit ketiga tentang simple analysis. Dalam bagian ini kita akan membahas tentang forest plot, protokol, dan kemudian moderator analisis. Yang pertama mengenai forest plot. Forest plot digunakan untuk menunjukkan visualisasi dari effect size total dan effect size tiap studi. Forest plot juga menunjukkan confidence interval, CI atau CI, total, dan tiap studi. Forest plot pada dasarnya melaporkan bagaimana efek individual studi terhadap seluruh studi dalam meta-analisis. Dalam JESP, kita dapat memperoleh forest plot dengan cukup memadai. Tipsnya, secara teknis pada saat coding data nanti, dari Excel perlu diurutkan magnitude-nya atau bobotnya, sehingga keluaran dari forest plot dari JESP juga akan berurutan sesuai dengan magnitude atau bobotnya. Nah, berikut ini contoh sebuah forest plot dalam publikasi meta-analisis. Mari kita lihat bersama seperti apa bentuknya. Yang pertama dapat dilihat dalam gambar, dalam kotak merah adalah hasil effect size Cohen-D untuk 12 coded study di atasnya. Overall effect size adalah 0,10. Ini signifikan secara statistik karena bila dilihat tidak melewati angka 0 untuk diamond-nya. Hal berikut yang kita amati adalah diamond. Diamond hitam itu yang juga panjangnya tidak melalui angka 0 dengan CI 0,01 hingga 0,19. Oleh karenanya, ES ini dikatakan positif dan signifikan. Kemudian, dalam tiap coded study di atasnya, terdapat kotak-kotak di tengahnya, yang ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Kotak hitam yang besar menggambarkan bobot atau magnitude effect size yang besar dibandingkan dengan yang lainnya. Garis kanan dan kiri dari kotak itu menggambarkan CI tiap individual coded study. Ada ES yang negatif, ada ES yang positif. Dari sini, bila dilakukan narasi setiap studi, maka teman-teman sebetulnya sedang melakukan keduanya, meta-analisis dan narasinya sebagai systematic review. Analisis berikutnya yang dapat memperkuat meta-analisis kita adalah moderator analisis. Contoh moderator analisis ada dua berikut ini. Yang pertama adalah between groups analysis. Ini dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih kelompok atau levels. Tools untuk menunjukkannya adalah Q-statistic dengan menunjukkan signifikan atau tidak. Contoh analisis moderator yang kedua adalah meta-regression. Tujuannya menguji hubungan antara ES seluruh studi dengan level dari continuous moderator. Yang dilihat adalah Q-statistic, estimasi atau slope, dan p-values yang menunjukkan apakah sebuah moderator merupakan prediktor yang secara statistik bermakna bagi ES ataukah tidak. Value positif atau negatif slope menunjukkan arah hubungan itu. Nah, dalam JESP, kedua analisis itu disajikan dalam satu tabel. Sebagai tambahan, kita juga dapat menganalisis dampak dari sebuah moderator terhadap ES dalam gambar diamond pada forest plot tadi. Moderator analisis bukanlah suatu keharusan, tetapi merupakan ad hoc analisis atau analisis tambahan atau analisis advance lebih lanjut. Dalam tanya jawab nanti saat kita virtual meeting, kita akan membahas sudut pandang moderator analisis dari hasil JSP yang akan kita sajikan. Berikutnya tentang coding form atau protokol untuk meta-analisis dan systematic review. Sebagai bagian dari assignment 3 nanti, perhatikan apa yang sudah dikerjakan di assignment 1 dan 2. Protokol adalah kelengkapan dan merupakan draft bagian metode. Silakan bukalah contoh protokol dan assignment 3. Kemudian dari coding dari file Excel atau spreadsheet,
kita bisa melakukan meta-analisis dengan JSP. Nah, mengenai coding effect size dan kalkulasinya, untuk analisis ES dalam JSP, kita dapat menghitung ES dengan cara korelasi R seperti tujuan kita di kelas ini. Hitung juga SE untuk R tersebut dengan menggunakan kalkulator di link berikut ini. Contoh ini akan diberikan pada saat kita virtual meeting nanti dengan membukakan file raw coding, kemudian memasukkan raw coding tadi ke dalam JSP kita. Demikian teman-teman, akhir dari unit ketiga ini. Kita akan sambung nanti dalam virtual meeting. Kemudian kita akan teruskan ke unit 4 nanti pada analisis lanjutan, serta bagaimana menggunakan JSP pada saat virtual meeting dan menjadi bagian dari assignment 3. Terima kasih, sampai jumpa.